Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebagian orang tampak beruntung, seolah hidup mereka mengalir dengan lancar? Padahal kalau kita lihat lebih dekat, mereka tidak selalu lebih pintar, tidak selalu lebih kaya, bahkan tidak selalu punya kesempatan yang lebih baik. Namun ada sesuatu dalam cara mereka menjalani hari-hari kecilnya. Sebuah ketekunan yang tenang, sebuah cara berpikir yang tidak buru-buru. Seperti mereka tahu bahwa nasib tidak diubah dengan teriakan besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Nasib jarang berubah karena momen besar. Ia berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar setiap hari. Coba bayangkan saat pagi hari di lingkungan Tionghoa. Warung sudah buka, bahkan sebelum matahari muncul sepenuhnya. Aroma teh hangat bercampur dengan wangi dupa di depan rumah. Orang-orang saling menyapa singkat, tapi dengan sopan dan tenang. Tidak ada motivasi berlebihan. Tidak ada janji perubahan yang instan. Hanya ritme sederhana yang diulang hari demi hari. Mereka jarang bicara tentang keberuntungan, tapi percaya pada aturan alam. Bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, membawa akibat. Bahwa disiplin bukan beban, tapi bentuk penghormatan terhadap waktu dan hidup itu sendiri. Sementara di banyak tempat lain, kita sering terjebak dalam keinginan besar. Ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Kita mencari jalan pintas, inspirasi kilat, motivasi semalam. Tapi di tengah semua itu, mereka tetap berjalan perlahan. Menata toko dengan rapi. Menulis catatan keuangan setiap malam. Menabung sedikit demi sedikit tanpa banyak bicara. Dan entah bagaimana, tanpa kita sadari, langkah kecil itu membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Yaitu membentuk karakter. Kebiasaan kecil itu bukan tentang menjadi orang Tionghoa, tapi tentang cara berpikir yang diwariskan. Tentang bagaimana mereka memandang waktu, bukan sebagai musuh yang harus dikejar, tapi sebagai teman yang perlu dihormati. Mereka memahami bahwa hari ini adalah utang terhadap besok. Bahwa nasib bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi dibangun dari bawah, dengan sabar, dengan teratur. Ada filosofi sederhana yang sering mereka pegang. Lebih baik menyalakan lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Bahwa perubahan tidak perlu besar untuk berarti. Bahwa kebaikan, ketekunan, dan kesederhanaan, bila dilakukan terus-menerus, bisa mengubah arah hidup. Dan di dunia modern yang penuh distraksi ini, kebiasaan seperti itu terasa asing. Kita terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa menghormati proses. Terlalu ingin terlihat hebat, sampai lupa bagaimana menjadi konsisten. Padahal, mungkin disitulah letak perbedaan paling nyata. Orang Tionghoa tidak menunggu nasib datang, mereka membentuknya, sedikit demi sedikit. Mereka menulis rencana bukan untuk mengikat diri, tapi untuk memberi arah. Mereka menghitung uang bukan karena serakah, tapi karena menghargai setiap hasil kerja. Mereka berbagi rezeki, tapi tidak dengan pamer. Dan di balik semua itu, ada nilai yang halus namun kuat, keseimbangan. Antara kerja dan tenang, antara memberi dan menyimpan, antara berani melangkah dan tahu kapan berhenti. Mungkin itulah yang diam-diam mengubah nasib mereka. Bukan karena keberuntungan, bukan karena rahasia besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dijaga, meski tidak ada yang melihat. Kebiasaan yang lahir dari rasa hormat terhadap waktu, keluarga, dan kehidupan itu sendiri. Dan mungkin, di titik inilah kita mulai memahami sesuatu. Bahwa rahasia mereka bukan hanya pada kebiasaan, tapi pada kesadaran.
Kesadaran bahwa hidup bukan tentang sekali menang, melainkan tentang bagaimana terus bertahan. Mereka tahu, keberuntungan bisa datang dan pergi, tapi disiplin dan rasa hormat pada proses akan selalu tinggal. Itulah sebabnya, bahkan ketika dunia berubah, mereka tetap punya pijakan. Mereka tidak mudah goyah oleh tren, karena mereka tahu akar yang mereka tanam. Kita sering melihat hasilnya, toko yang ramai, keluarga yang rukun, anak-anak yang sukses. Tapi yang tidak terlihat jauh lebih penting. Kebiasaan makan bersama setiap malam. Kebiasaan menabung meski sedikit. Kebiasaan saling menghargai walau berbeda pendapat. Hal-hal kecil yang bagi mereka, bukan sekadar tradisi, tapi cara menjaga keseimbangan hidup. Mereka tidak menunggu momen besar untuk berterima kasih. Setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur dengan cara sederhana. Bekerja, membantu, belajar, berdoa. Kadang aku berpikir, mungkin kita terlalu sibuk mencari rahasia sukses, padahal yang kita butuhkan hanyalah kesabaran dalam kebiasaan. Mereka tidak percaya pada keajaiban tanpa usaha, tapi juga tidak memuja kerja keras tanpa arah. Ada kesadaran yang lembut di antara keduanya, bahwa segala sesuatu butuh waktu, bahwa hal-hal besar tumbuh dari akar yang dalam, dan akar itu butuh ketenangan untuk bertumbuh. Dalam kebudayaan Tionghoa, waktu tidak diukur dengan detik, tapi dengan musim. Mereka tahu, setiap benih punya ritmenya sendiri. Tidak bisa dipaksa, tapi bisa dirawat. Dan mungkin itu pelajaran yang paling sulit bagi kita yang hidup di zaman serba cepat ini. Kita ingin hasil instan, padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Mereka justru percaya pada kekuatan yang lambat tapi pasti. Seperti air yang terus menetes, tapi mampu melubangi batu. Di balik setiap keberhasilan yang tampak mudah, selalu ada hal-hal kecil yang mereka rawat diam-diam. Mereka tidak membicarakan meningkatkan pola pikir atau manifestasi, tapi mereka hidup di dalamnya setiap hari. Dengan cara sederhana, tidak menunda, tidak berlebihan, tidak mengeluh. Mereka mengerti bahwa hidup itu bukan soal berlari lebih cepat, tapi soal berjalan tanpa berhenti. Dan dari sana, keberuntungan seakan datang menghampiri, padahal sebenarnya, mereka yang mendekatinya perlahan-lahan. Ada sebuah pepatah tua, air tenang menghanyutkan. Mungkin inilah maksudnya. Bukan air yang berisik yang membawa hasil, tapi yang mengalir dengan sabar. Dan mungkin, jika kita mau belajar dari cara mereka menata hidup, kita juga bisa mulai menyalakan lilin kecil itu di dalam diri kita sendiri. Bukan untuk meniru, tapi untuk mengingat bahwa nasib tidak perlu diubah dengan gebrakan besar. Cukup dengan satu kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari dengan hati yang tenang. Dan kalau kamu juga merasa hal-hal kecil dalam hidupmu mulai berubah tanpa kamu sadari, mungkin kamu juga sedang berjalan di arah yang benar. Bukan karena nasib tiba-tiba berpihak, tapi karena kamu mulai menghargai proses yang dulu sering kamu lewatkan. Di dunia yang sibuk ini, memahami makna sederhana adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam, dan bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya terbiasa berjalan tanpa sadar? Jika kamu juga pernah merasa seperti itu, mungkin kamu juga sedang mencoba mengerti